Halo semuanya, selamat datang di sesi diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Indah Permatasari. Saya sekarang bertugas sebagai dokter gigi ahli pertama di Puskesmas Cisalak Pasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman mengajak diskusi mengenai isu yang mungkin terdengar sederhana, namun ini punya dampak yang cukup besar, yaitu mengenai rendahnya kesadaran maupun pengetahuan dari calon pengantin ataupun ibu hamil mengenai kesadaran mereka untuk pemeriksaan kesehatan giginya. Saya ingin memulai dengan mempersilahkan teman-teman semua untuk memperkenalkan diri. Yuk, boleh dimulai dari Dokter Santoso. Baik, terima kasih Dokter Gigi Indah. Perkenalkan, saya Dokter Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang bertugas di RSUD Anugerah Sehat Afiat, Kota Depok. Saya sangat antusias dengan diskusi ini, Dok, karena dari sisi medis saya, kesehatan gigi ibu hamil itu adalah suatu isu yang sering saya temui, tapi jarang dibahas secara serius, Dok. Itu. Oke, kita coba ke Mbak Alivia ya. Ya, Mas, silakan Mbak Alivia. ya saya Alivia Dian dari DPMPTSP pada bidang pelayanan dan perizinan. Mungkin sedikit tidak terduga ada saya di sini, tapi regulasi dan kemudahan perizinan fasilitas kesehatan punya peran besar dalam seberapa mudah masyarakat bisa mengakses layanan dokter gigi. Kemudian lanjut ke Mbak Mita. Terima kasih. Nama saya Pramita Kartika Sari. Saya seorang analis perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Saya akan melihat isu ini dari sisi ekosistem produk kesehatan mulut dan bagaimana perdagangan bisa mendukung atau justru malah menghambat kebiasaan menjaga kesehatan gigi di masyarakat. Oke. Terakhir ke Mbak Daryati. Ya, perkenalkan, nama saya Daryati dari BKPSDM. Fokus saya adalah pada sumber daya manusia di bidang kesehatan. Karena program terbaik pun tidak akan berjalan tanpa tenaga yang cukup dan kompeten. Ya, saya kembalikan ke Dokter Gigi Indah. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai inti dari isu kita ini. Dari pengalaman saya sih selama berjaga di puskesmas beberapa bulan ini, itu sangat sedikit sekali ya catin ataupun ibu hamil yang secara aktif datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi ataupun kontrol rutin 6 bulan sekalinya. Jadi mereka itu datang ya karena memang sudah ada keluhan seperti nyeri gigi ataupun karena memang sudah ada kondisi yang parah seperti infeksi sampai mereka itu tidak bisa makan ataupun beraktivitas secara normal. Padahal pemeriksaan gigi ini sudah seharusnya dimasukkan ke dalam rangkaian pemeriksaan pranikah ataupun antenatal care. Ini menandakan rendahnya kesadaran sekaligus minimnya juga pengetahuan mengenai kesehatan rongga mulut. Nah, kalau dari sisi Dokter Santoso, gimana nih pendapatnya mengenai isu ini? Baik, terima kasih Dokter Indah. Jadi saya ingin menegaskan nih apa yang udah Dokter Indah sampaikan. Jadi kalau dari bidang kebidanan dan kandungannya, kalau infeksi gigi atau gigi bolong, biasanya pasien itu datang ke saya tuh ngeluhnya, dok sakit gigi, giginya bolong pas lagi hamil. Ditambah lagi mungkin kan ibu hamil tuh banyak banget keluhannya ya, termasuk keluhannya sakit gigi gitu. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu infeksi yang terjadi pada gigi itu merupakan suatu resiko untuk terjadinya kontraksi. Jadi nanti dia akan beresiko untuk kelahiran prematur serta berat badan bayinya nanti lahirnya itu kurang. Jadi bakteri dari rongga mulut itu bisa masuk ke dalam aliran darah dan mempengaruhi kondisi janin dan ibu hamil. Ini bukan teori, saya pernah nanganin kasus komplikasi kehamilan. Salah satu faktor resikonya itu ya infeksi gigi. Jadi kadang ada yang sampai ketuban pecah gitu. Kalau tidak ditangani sama sekali ya ini meningkatkan resiko di ibu hamil seperti itu. Mungkin dilanjutkan lagi dengan Mbak Olivia ya. Baik dok, kalau menurut saya dari perspektif perizinan, sebagian dari rendahnya kunjungan ke dokter gigi itu juga biasanya disebabkan karena keterbatasan akses. Karena eh, kurangnya klinik gigi yang tidak mempunyai izin, di mana biasanya itu ada di pinggiran kota. Karena masyarakat bukan selalu tidak mau, tapi tidak ada tempat yang mudah buat dijangkau.
Tuh. Lanjut ke Mbak Mita. Baik. Kalau dari sisi perdagangan sih ya, saya lihatnya kan di pasar atau di marketplace itu masih banyak produk-produk perawatan gigi yang beredar tanpa standar yang jelas tentunya. Meski kadang belum ada BPOM-nya dan lain sebagainya, terutama di pasar-pasar tradisional ya. Produk-produk itu Hmm. bisa memberi rasa mungkin aman palsu gitu kepada masyarakat sehingga mereka merasa tidak perlu lagi gitu ke dokter gigi karena mereka merasa kalau udah oh saya udah pakai obat gigi nih gitu. Jadi mungkin ini juga jadi apa ya berkontribusi juga pada rendahnya kunjungan ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya seperti itu. Kalau dari segi SDM bagaimana ya Mbak Daria? Ya, melengkapi gambaran di atas gitu ya. Dari sisi sumber daya manusia, satu dokter gigi di puskesmas bisa melayani ribuan pasien. Beban yang sangat berat menurut saya. Akibatnya, layanan menjadi reaktif, menunggu pasien datang sakit, bukan promotif dan preventif. Penyuluhan kesehatan gigi kepada jatin dan ibu hamil pun sangat minim karena waktu dan tenaganya tidak mencukupi. Ya, itu menurut saya, Mbak, Dokter Gigi Indah. Saya kembaliin ke Dokter Gigi Indah. Oke, dari beberapa perspektif ada banyak faktor juga ya yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya saya rangkum tuh ada tiga, menurut saya ada tiga faktor etiologi atau penyebab utama. Yang pertama ya karena memang minimnya edukasi sih mengenai kesehatan gigi ini. Jadi edukasi sejak dininya itu kurang sehingga menyebabkan entah catin, ibu hamil ataupun orang biasa pun menganggap kesehatan gigi itu bukan suatu hal yang utama, berbeda dengan kesehatan yang lainnya. Jadi suka dinomorduakan. Lalu yang kedua juga karena ada beberapa mungkin kata orang kalau misalnya hamil biasa kok sakit gigi emang biasa jadinya dianggap hal yang ya udah nggak apa-apa ditunda aja gitu jadinya ya pada saat hamil tiba-tiba infeksi bengkak nggak bisa makan ya ngaruh juga kan bisa ke janinnya terus dan yang terakhir sih ini sih memang beberapa ibu hamil itu terutama biasanya untuk kehamilan anak pertama itu cenderung lebih takut untuk melakukan apapun jadi mereka cenderung untuk takut ke dokter gigi, takut kalau misalnya tuh nggak boleh, takut kalau misalnya ini nggak boleh kayak gitu. Sedangkan mereka pun sendiri belum teredukasi kapan sih waktu yang tepat boleh, apa saja sih perawatan yang boleh kayak gitu. Kalau dari dokter Santoso bagaimana? Baik, makasih Dokter Indah. Jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi soal ini ya. Jadi ini bukan sekedar masalah untuk sang ibu aja, tapi ibu dengan infeksi gigi yang nggak ditangani itu juga bisa menularkan bakteri ke bayinya. Nah, jadi artinya kita sedang bicara itu tentang masalah lintas generasi. Satu masalah gigi yang diabaikan hari ini bisa nanti menjadi masalah kesehatan untuk anaknya di kemudian hari. Dan memang betul tadi yang disampaikan Dokter Indah. Jadi pasien itu kadang merasa menggampangkan kalau pada saat kehamilan terus mengalami keluhan sakit gigi, dia merasa takut. Dan memang ada juga beberapa tindakan kedokteran gigi yang sebaiknya ditunda pada saat kehamilan. Mungkin nanti Dokter Indah bisa menjelaskan lebih lanjut atau pas saat prakteknya mungkin bisa menjelaskan ke pasien ya dok ya seperti itu. Nah kita lanjut lagi ya ke Mbak Alivia. Baik, Dok. Dari sisi sistem, dampaknya terasa di beban fasilitas kesehatan. Ketika pencegahan tidak dilakukan, biasanya masyarakat akhirnya datang ke RSUD atau ke rumah sakit swasta dalam kondisi yang jauh lebih parah dan mahal untuk ditangani. Ini tuh membebani BPJS dan anggaran daerah secara tidak perlu. Padahal kan kalau pencegahan dari awal di puskesmas berjalan baik, banyak kasus berat ini yang bisa dihindari dan jadi bebannya terasa ringan. Tuh. Bagaimana dengan Mbak Mita? Iya sih, kalau dari rumah tangga tentunya dampak ekonomi itu nyata gitu. Biaya pengobatan yang bisa dicegah, hilangnya hari kerja dan tekanan psikologis, semua ini jatuh kepada keluarga jadinya, terutama yang ekonominya pas-pasan ya. Ini bukan sekedar isu kesehatan sih, jadi ini juga jadi isu kesejahteraan keluarga. Nah, Mbak Daryati bisa menambahkan? Ya, kalau dari sisi SDM ya, dampak kekurangan tenaga terasa berantai ini.
Dokter gigi yang kelebihan beban tidak bisa menjalankan fungsi promotif dan preventif. Bidan yang tidak dibekali kemampuan konseling gigi melewatkan kesempatan emas untuk mengedukasi ibu yang hamil saat kunjungan ANC. Sistemnya lemah di banyak titik sekaligus. Nah, mungkin dari Dokter Indah ada usulan solusi multiperspektif untuk masalah ini? Oke, eh kita sekarang masuk ke solusi ya. Tadi benar sih seperti yang dibilang oleh Dokter Santoso juga. Saya pun berusaha nih lewat program sekarang kan udah program CKG ya. Jadi siapapun bisa melakukan pemeriksaan gratis. Jadi bahkan Catin pun itu banyak yang masih belum tahu kalau misalnya tuh salah satu kesehatan gigi itu adalah persiapan untuk kehamilan juga. Karena kan tadi ya nggak semua perawatan gigi itu bisa dilakukan saat hamil. Nah, jadi yang paling pertama itu ya memang pemeriksaan gigi itu harus masuk secara wajib ke dalam alur pelayanan Catin di KUA dan Puskesmas. Jadi pada saat tes Catin di Puskesmas, gigi itu masuk dalam salah satu rangkaiannya. Jadi bukan hanya menempel pada CKG aja kayak gitu. Jadi salah satu rangkaian wajib. Nah, lalu juga dibuat juga nih materi edukasi yang memang sangat menarik dan memang mudah dipahami juga karena memang ya hal ini tuh masih sangat awam bagi ibu-ibu hamil ataupun masyarakat luas lainnya. Seperti itu. Kalau dari Dokter Santoso bagaimana? Ya, baik, terima kasih Dokter Indah. Setuju dok. Ya, kalau dari saya biasanya kalau saya dapat pasien ibu-ibu hamil, terus ada keluhan seperti itu di permasalahan gigi atau bagian mulutnya itu, saya biasanya suka lakukan rujukan dok ke dokter gigi sebagai bagian standar dari alur antenatal care di rumah sakit. Jadi bukan hanya kalau ada keluhan nih, biasanya saya menyarankan juga ke pasiennya untuk melakukan pemeriksaan giginya seperti itu. Karena memang dampaknya itu kalau ada permasalahan gigi ya nanti beresiko ke kehamilannya dan juga ke bayinya seperti itu. Jadi kita juga butuh panduan klinis bersama antara dokter gigi dan mungkin sama dokter spesialis kandungan ya yang menjelaskan jadi prosedur apa aja yang aman untuk dilakukan di tiap-tiap trimester pada saat kehamilan. Dengan panduan itu jadi ketakutan pasien maupun tenaga medis bisa dijawab dengan bukti ilmiah seperti itu. Kalau dari pandangan Mbak Alivia, bagaimana Mbak Alivia? Baik, kalau dari DPM PTSP, kita kan lebih ke perizinan dan pelayanan. Jadi kalau gitu kita bisa kasih langkah-langkah konkret sih yang bisa diambil. Yang pertama tuh menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan klinik gigi, terutama di daerah yang masih kurangan fasilitas. Kedua, membuka regulasi untuk klinik gigi keliling atau pelayanan gigi bergerak agar wilayah terpencil bisa dijangkau. Kalau investasi di layanan kesehatan gigi lebih mudah, otomatis juga distribusinya akan lebih merata. Gimana menurut Mbak Mita? Oh ya, mungkin kalau dinas perdagangan tuh bisa masuk di beberapa aspek ya atau sudut gitu. Kita bisa mendorong kampanye sadar kesehatan gigi yang terintegrasi dengan jaringan apotek dan toko sehat. Dan misalnya ada label edukasi juga pada produk kesehatan mulut atau pamflet di titik-titik pembelian atau perbelanjaan kayak di pasar tradisional yang banyak dikunjungi masyarakat gitu juga. Kami juga bisa memperketat lagi pengawasan untuk produk perawatan gigi yang tidak memenuhi standar, jadi agar masyarakat itu terlindungi dari produk yang justru yang menyesatkan kesehatan mereka. Kayak gitu sih kalau dari segi SDM, dari Yati. Kalau dari BKPSDM, kami punya dua langkah yang mungkin bisa kami dorong untuk segerakan ya. Pertama itu memasukkan kompetensi dasar konseling kesehatan gigi ke dalam pelatihan rutin bidan dan perawat puskesmas. Karena mereka lah yang paling sering bertemu catin dan ibu hamil. Yang kedua itu mendorong pengisian formasi dokter gigi di daerah-daerah yang rasionya masih sangat rendah nih. Tanpa SDM yang cukup, semua kebijakan di atas akan sulit dieksekusi di lapangan. Ya, saya kembalikan ke dokter gigi Indah. Oke, kita udah dengar ya beberapa solusi dari berbagai macam perspektif. Nah, diskusi hari ini tuh cukup panjang dan
seru banget nih kita bisa tahu beberapa sudut pandang juga. Nah, salah satu hal yang bisa kita ambil, masalah ini memang butuh sinergi. Jadi kita itu nggak bisa bekerja atau bergerak secara sendirian. Jadi pesan utamanya yang sederhana adalah mulut yang sehat adalah awal dari kehamilan yang sehat. Jadi jangan tunggu sakit dulu untuk ke dokter gigi, baik mau untuk ibu hamil ataupun siapapun. Jadi untuk ke dokter gigi itu baiknya memang ya kita kontrol rutin aja tiap 6 bulan sekali. Oke, ada pesan penutup dari Dokter Santoso? Baik, terima kasih Dokter Indah. Betul banget tuh. Jadi kalau dari pandangan saya, kesehatan ibu itu adalah suatu proyeksi untuk masa depan bangsa. Karena ibu hamil itu nanti akan mencetak, melahirkan generasi berikutnya seperti itu. Jadi hal itu juga bisa dimulai dari hal yang paling kecil, seperti contohnya menjaga kesehatan gigi setiap hari. Ya, seru banget ya untuk diskusi hari ini. Jadi kita melihat dari berbagai sudut pandang dan juga OPD-OPD di Kota Depok. Kita lanjutkan dari Mbak Olivia, Alivia ya. Siap, Silakan Dok. Mbak Olivia. Di perspektif regulasi, akses yang mudah ke layanan kesehatan itu bukan kemewahan, itu merupakan hak dasar. Jadi perizinan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Jadi sebenarnya dari masing-masing OPD juga punya peran penting dalam setiap masalah. Tuh. Bagaimana menurut Mbak Mita? Ya, kalau dari sisi perdagangan sih, kebiasaan sehat ini bisa dibangun dari pasar. Jadi ketika produk yang baik itu mudah dijangkau dan informasinya hadir di mana-mana, jadi masyarakat tuh bisa menjangkaunya dengan mudah. Ya, Mbak Daryati, ada pesan lagi? Ya, oke, saya tutup dengan ini ya. Tenaga kesehatan yang kompeten dan cukup adalah tulang punggung sistem. Investasi di SDM adalah investasi di kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Semoga diskusi kita memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama pada ibu hamil dan calon pengantin yang kita layani. Oke.